Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pengajian kitab Dardir Mi'raj karangan Syekh Ahmad Dardir dan juga Syekh Imam Nasruddin Al-Waiti rahimahumullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini wa a'ata alaina min barakatihi amin. Kemarin dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Kanjeng Nabi menemukan segolongan kaum yang mana memilih daging busuk daripada daging yang baik atau yang matang. Kali ini kita akan melanjutkan pengajian perjalanan Isra Mi'raj. Tsumma ata ala khasabatin ala tariqi la yamurru biha thawbun wala syai'un illa harakathu. Kemudian Kanjeng Nabi ini langsung melakukan perjalanan dan menemui sebatang kayu sebatang kayu yang mana kayu tersebut di jalan, dan anehnya seseorang yang lewat dan melewati sebatang kayu tersebut pasti bajunya itu akan terbakar. Enggak hanya baju saja, pokoknya kalau lewat pasti akan terbakar sesuatu tersebut. Faqala ma hadza ya Jibrilu, qala hadza mithlu aqwamin min ummatika. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini maksudnya apa? Kok ada sebatang kayu, seseorang atau sesuatu yang melewati sebatang kayu tersebut pasti akan terbakar. Akhirnya dijawab, qala hadza mithlu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariq fayaqta'unahu. Oh, itu Kanjeng Nabi, itu adalah perumpamaan dari umat panjenengan yang mana dia itu suka duduk di jalan atau di pinggir jalan, kemudian setiap ada orang yang lewat pasti dibegal atau dirampok. Wa ta'ala wala taqudu bi kulli siratin tu'aduna wa tasudduna an sabilillah. Akhirnya malaikat Jibril juga membaca sebuah ayat yang artinya janganlah kamu duduk-duduk di setiap jalan yang mana kamu gunakan untuk menakut-nakuti dan selalu menghalang-halangi seseorang dari jalan Allah. Itu adalah perumpamaan sebatang kayu itu diumpamakan orang yang begal orang yang begal. Wara'a rajulan yusbihu fi nahrin min damin yulqamu ala hijarata. Kanjeng Nabi juga dalam perjalanan Isra Mi'raj menemukan seseorang yang mana berenang di sungai yang airnya itu berupa darah ada sponsor, yang mana airnya itu berupa darah. Setelah orang itu berenang di sungai yang berupa darah tersebut, sudah berenang di lautan darah, dilempari batu juga. Faqala ma hadza ya Jibrilu, qala hadza mithlu akilir riba. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, itu maksudnya apa? Ada orang yang berenang di lautan darah kemudian dilempari batu. Kata malaikat Jibril, itu adalah perumpamaan orang yang makan riba. Ya. Makanya sangat cocok kalau orang Jawa mengatakan orang yang mau makan harta riba itu bagian lintah darat. Biasanya
ini sering dikaitkan dengan hutang ya, hutang yang berbunga. Jadi yang punya modal itu diumpamakan lintah darat karena menghisap darahnya orang-orang yang berhutang itu. Sumata ala rajulin qad jama'a hasmata hatobin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Kemudian Kanjeng Nabi ini juga bertemu dengan seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar, segebok kayu bakar, sekumpulan kayu bakar ditaleni wakeh dikelumpukno. Dia itu tidak sanggup untuk memikulnya, tetapi dia terus dia itu terus numpuki terus, mengumpulkan terus ya, seakan-akan dia itu kuat. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Nggak kuat ngangkat tapi menambahi bebannya. Faqala ma hadza ya Jibrilu qala hadza ar-rajulu min ummatika takunu indahu amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa yuridu ayyatahammala 'alaiha. Oh, itu ngono Kanjeng Nabi, itu salah satu contoh dari umat panjenengan yang mana sudah mendapatkan banyak amanat ya. Banyak amanat tapi tidak mampu dia ya. Banyak jabatan tapi dia tidak dapat melakukan tugas. Nah, ketika dia tidak dapat melakukan tugas tersebut, dia masih saja pengen dapat jabatan. Pengen oleh jabatan padahal tugasnya itu, kerjanya itu tidak pernah beres. Nah, ini diumpamakan mengumpulkan banyak kayu bakar, dia tidak dapat memikul tetapi pengen numpukin. Wa ta'ala qaumin tukradu alsinatuhum masyafahum bimaqaridin min hadidin kulama quridat adat kama kanat la yaqturu anhum. Kanjeng Nabi juga bertemu seseorang yang mana lidah-lidahnya, bibir-bibirnya itu digunting dengan gunting besi. Lidahnya, bibirnya digunting dengan gunting besi. Ketika digunting putus, maka dia kembali sempurna lagi, normal lagi. Digunting putus dengan jeritan, kesakitan dan lain sebagainya, putus kembali lagi, digunting lagi, kesakitan karena lidahnya putus, bibirnya putus, tiba-tiba kembali lagi. Lah, hal tersebut berulang-ulang kali, tidak ada jedanya sama sekali. Waduh. Akhirnya ini menjadikan Kanjeng Nabi heran. Faqala man haula'i ya Jibrilu qala haula'i khutabaul fitnah. Khutoba'u ummatika yaquluna ma la yaf'alun. Oh, itu Kanjeng Nabi yang digunting-gunting lidahnya dan bibirnya itu adalah tukang khutbah yang membuat fitnah, penceramah yang membuat fitnah ya. Ada yang suka pidato tapi senangnya membuat fitnah, artinya provokator bahasa sekarang ya, membuat kekacauan. Sekarang ini lagi marak ya, jadi perlu hati-hati di setiap ucapan, di setiap kita menulis di media sosial harus bijak. Jadi mereka itu sanggup berbicara tetapi tidak sanggup untuk berbuat, maka ancamannya lidah dan bibirnya akan dipotong-potong. Saya kira cukup pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.